Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandrina Trianisa IT dengan NIM 11S24009 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika dari mata kuliah PSDW. Ada 5 soal yang akan dibahas. Eh, Soal yang pertama, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8. Selanjutnya, ada tabel yang menunjukkan tabel keberangkatan kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Tantangannya adalah kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Jadi, kita akan analisis satu persatu. Bagian yang pertama adalah kereta biasa. Berangkat pukul 8.10 dan tiba pukul 8.50 karena waktu tempuhnya adalah 40 menit. Selanjutnya, karena dia tiba pukul 8.50, maka dia telah lewat 3 kali 15 menit, ditambah 5 menit. Begitu. Jadi, dia sudah denda 3 kali 10.000 dan dendanya adalah 30.000. Nah, di sini kita akan totalkan harga tiketnya adalah 5.000 dan dan dendanya adalah 30.000. Maka totalnya adalah 35.000. Kemudian yang kedua adalah kereta Wirawiri. Kereta Wirawiri berangkat mulai pukul 6 setiap 10 menit. Maka ia berangkat pukul 8:10 dan tiba nanti pukul 8.40 karena waktu tempuhnya adalah 30 menit. Karena ia tiba pukul 8.40, maka dia didenda 2 kali. Sehingga nanti dendanya adalah 20.000. Jika kita total, harga tiketnya adalah 10.000 dan dendanya 20.000, maka total keseluruhannya adalah 30.000. Selanjutnya adalah kereta cepat, yaitu mulai pukul 7 sekitar 15 menit. Nah, maka ia berangkat pukul 8:15 dan tiba pukul 8.35 karena waktu tempuhnya adalah 20 menit. Dan eh, karena ia tiba pukul 8.35, maka dendanya adalah 2 kali. Jadi 20.000. Kita totalkan harga tiketnya 15.000 dan dendanya 20.000, maka total keseluruhannya adalah 35.000. Selanjutnya adalah kereta ekspres. Kereta ekspres berangkat mulai pukul 7 setiap 20 menit. Nah, maka ia berangkat pukul 8.20. Dan waktu tempuhnya adalah 12 menit sehingga tiba pukul 8.32. Karena ia tiba pukul 8.32, maka dia didenda 2 kali. 2 kali 10.000, jadi 20.000. Nah, harga tiketnya adalah 20.000 dan dendanya 20.000, maka total keseluruhannya adalah 40.000. Nah, dari analisis yang telah kita lakukan, maka kereta dengan biaya paling murah adalah Wirawiri, yaitu 30.000. Dan jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, 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 C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Nah, tantangannya adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat dan berjalan menuju satu pohon ke pohon lainnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapakah Berapa kalikah kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Jawabannya adalah mereka tidak pernah ketemu. Karena jika kita mengikuti trayek yang telah dijalani oleh keluarga Amir dan Badu, mereka tidak pernah ketemu di pohon yang sama. Bisa kita lihat nanti dari trayek keluarga Amir itu BAA, CE, D,
EEDA. Tuh. Dan trayek keluarga Badu yaitu FDC, DA, E, DA, DA, D, E, DA. Maka mereka tidak pernah bertemu. Selanjutnya, soal ketiga, Bobby seberang-berang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke arah Mac. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat sebuah persimpangan, tapi harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk bepergian dari kota B ke kota C dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Berapa biaya paling murah dari Hamper ke Mac? Nah, di sini kita dapat membuat beberapa rute yang dapat dilalui. Nah, rute yang pertama yaitu dari Hamper, kemudian A, B, lalu ke Mac. Nah, ini dari Hamper ke A 13, A ke B 11, B ke Mac 23, maka totalnya adalah 47. Selanjutnya, rute yang kedua adalah dari Hamper ke Mac, dari Hamper ke A, ke G, kemudian ke E, selanjutnya ke D, selanjutnya ke Mac. Nah, maka totalnya nanti adalah 42 karena Hamper ke A 13, lalu 7, lalu 9, lalu 6. Maka totalnya adalah 42. Selanjutnya rute yang ketiga adalah dari Hamper ke A, lalu ke C, lalu ke F, lalu ke D, dan nanti akhirnya ke Mac. Nah, nanti total keseluruhan dari rute tersebut adalah 41. Maka rute yang paling murah nanti adalah rute yang ketiga dengan biaya 41. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Di Kota Babras, ada 4 jalur kereta api, dimulai dari stasiun 0, A, B, C, D. Juga ada stasiun transit, T1, T2, T3, yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Nah, pertanyaannya adalah, Babras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja dari stasiun pemberangkatan. Manakah ia berangkat? Nah, bisa kita lihat pada gambar, satu-satunya jalan yang terhubung dengan yang mengarah ke zoo dan dihubungkan dengan stasiun transit adalah stasiun yang berada di jalur 6, yaitu stasiun D. Nah, bisa kita lihat dari ini, D, nanti dia akan satu kali transit ke sini, dan akhirnya nanti sampai ke zoo. Maka jawabannya adalah D. Lalu selanjutnya adalah soal yang kelima. Ada 2 stand atau kios menjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim yaitu pink, kuning, ini warna ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0. Mulai dengan corong kosong. 1. Ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Selanjutnya, tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Ketiga, jika tingginya sudah sesuai dengan yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Nah, es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, manakah yang merupakan stand kedua? Di sini kita akan menganalisis satu persatu. Untuk pilihan yang A, memiliki pola bulatan pink dan diikuti dengan es krim atau bulatan yang berbeda warna. Nah, jika diulangi, pilihan A tetap memiliki 2 bulatan warna yang sama dan diikuti dengan 1 warna. Nah, jadi A mengikuti syarat. Kemudian, pilihan yang B memiliki 2 bulatan berwarna sama yaitu hijau dan diikuti dengan bulatan berwarna pink. Jika diulangi, pilihan B tidak memenuhi syarat karena memiliki 2 bulatan warna yang berbeda warna.
Selanjutnya adalah pilihan C, memiliki dua bulatan berwarna sama yaitu kuning dan diikuti dengan es krim atau bulatan yang berwarna sama dan satu berbeda. Lalu selanjutnya pilihan yang D, memiliki dua bulatan berwarna sama yaitu pink dan diikuti dengan satu warna berbeda. Jika diulangi, maka pilihan D tetap mengikuti syarat karena diulangi dengan dua warna es krim yang sama dan satu es krim yang berbeda. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.